Kita ke informasi mancanegara, saudara. Korban tewas di Palestina terus meningkat. Selama 24 jam terakhir, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai 76 orang dan 298 lainnya luka-luka. Sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas saat ini nyaris mencapai 63.000 jiwa. Yang terbaru, 18 orang tewas dan 106 terluka saat mencari makanan di lokasi distribusi bantuan. Kantor media pemerintah Gaza menyebut hanya 14% dari makanan dan bantuan yang masuk ke Gaza. Hal ini karena Israel terus membatasi pasokan dan memperparah kelaparan warga. 19 anak yang terluka dan sakit dari jalur Gaza tiba di Yordania. Mereka dipindahkan dari Gaza untuk menerima perawatan medis darurat. Anak-anak dan perempuan dievakuasi melalui jembatan Raja Hussein ke berbagai rumah sakit pemerintah dan swasta di ibu kota Amman, Yordania. Sejak Maret 2025 sudah ada 153 anak yang sakit dan terluka dievakuasi dari jalur Gaza, saudara. Yordania menyediakan perawatan medis darurat bagi 2.000 anak termasuk anak-anak Palestina. Saudara, tentara Israel menyerang wilayah Ramallah tepi barat menyebabkan puluhan warga Palestina terluka. Tentara Israel terlibat baku tembak di pusat bisnis wilayah Ramallah dan Al-Bireh. Menurut rilis resmi pihak Israel, operasi militer di pusat bisnis Ramallah untuk menumpas aliran dana kepada Hamas. Dalam rilis itu pula, 5 orang yang terlibat dengan Hamas ditangkap. Sejumlah besar uang turut disita karena dinilai akan digunakan untuk mendukung operasi Hamas. Dalam operasi militer Israel ini, saudara, 58 warga Palestina termasuk seorang anak kecil terkena luka tembak. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam serangan ini. Sementara itu, saudara, pasukan Israel juga melancarkan serangan di Nablus, tepi barat. Nablus merupakan wilayah Palestina yang tengah diduduki pasukan Israel. Dengan menggunakan kendaraan lapis baja, pasukan Israel menyerang sejumlah warga Nablus. Warga sempat melakukan penyerangan dengan melemparkan batu dan tabung gas air mata. Otoritas setempat menyebut 25 orang dirawat, di mana 2 diantaranya luka parah akibat serangan pasukan Israel. Saudara, sebuah rekaman menunjukkan kendaraan militer yang diduga milik Israel beroperasi di desa Tranja, pedesaan Quneitra, Suriah. Ledakan terlihat menerangi langit disertai suara tembakan dan sebagian orang menyelamatkan diri. Kantor berita pemerintah Suriah, Sana, melaporkan pasukan Israel diduga menyerbu desa-desa Tranja, pedesaan Quneitra, kota Suwaisa, Suriah. Bahkan kendaraan militer juga menembaki sebuah rumah menewaskan seorang pemuda. Bahan dari rekaman video amatir, cahaya bom udara terlihat menerangi langit diiringi suara tembakan dan orang-orang yang melarikan diri dari daerah tersebut dengan sepeda motor dan mobil. Militer Israel belum memberikan pernyataan terkait penyerangan pedesaan Quneitra, desa Tranja, kota Suwaisa, Suriah. Sedangkan Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Transisi Rusia, Kementerian Luar Negeri Qatar dan Arab Saudi mengecam apa yang disebut agresi Israel, termasuk serangan dan penangkapan yang menargetkan warga sipil di kota tersebut. Informasi usai jeda, saudara, sejumlah buruh di Makassar berunjuk rasa di beberapa titik di kota Makassar. Kelompok buruh membawa 6 tuntutan, diantaranya menghapus outsourcing dan menaikkan upah minimum 2026.